5241. Dengan bantuan Yang Kai, Smile mendirikan aula berkabung di rumahnya dan semua pemburu di desa datang untuk memberi penghormatan. 3 hari kemudian, kuburan baru muncul di gunung. Di depan kuburan, Smile berlutut untuk waktu yang lama, rasa sedih yang tebal menyelimuti dirinya. Meskipun ayah dan ibunya telah pergi dengan damai, tinggal di rumah yang sama, jauh lebih bahagia daripada kebanyakan orang biasa, mereka masih pergi. Dunia sepertinya berubah. Yang Kai, yang selama ini berdiri di belakang Smile, mendongak. Sebagai penguasa alam semesta kecil, dia sangat sensitif terhadap perubahan di dunia ini. Di depan kuburan, Smile bersujud 3 kali untuk mengucapkan selamat tinggal. Begitu dia berdiri, esensi dunia yang memenuhi seluruh tubuh alam semesta kecil mulai berkumpul padanya dari segala arah, menelan seluruh tubuhnya. Dalam waktu kurang dari selusin napas, aura Smile telah mengalami perubahan besar. Yang Kai merasa bahwa alam semesta kecilnya sedikit bergetar, menyebabkan ekspresinya menjadi serius. Orang harus tahu bahwa alam semesta kecilnya saat ini dalam keadaan menyebar, belum lagi alam semesta kecil masih memiliki sub pohon-pohon dunia di dalam dirinya. Dalam keadaan normal, tidak mungkin alam semesta kecilnya terguncang, kecuali ada sesuatu di alam semesta kecil yang melampaui kekuatan Yang Kai. Untungnya, getaran itu segera mereda. Yang Kai membungkuk dan berkata, "Selamat datang kembali, leluhur tua." Sosok Smile tidak bergerak saat dia menatap kuburan baru di depannya dan berkata, "Dalam hidup saya, sejak saya melangkah ke jalur kultivasi, hidup saya berjalan mulus. Dengan guru saya melindungi saya dan rekan-rekan murid saya merawat saya, kultivasi saya telah meningkat dengan pesat. Kultivasi saya tidak pernah mencapai batasnya. Alam Kaisar, Open Heaven, leluhur tua. Bagi orang lain, mungkin mustahil untuk mencapainya dalam hidup mereka. Saya bisa menyelesaikannya dengan mudah." Petik 2. Yang Kai memuji dominasi leluhur tua di dalam hatinya. Leluhur tua melanjutkan, "Namun, saya selalu memiliki penyesalan di hati saya. Sebelum saya memasuki sekte, saya hanyalah seorang anak yatim piatu yang belum pernah melihat orang tua kandung saya. Saya tidak tahu di mana orang tua saya, jadi saya secara alami tidak menikmati kegembiraan hidup di bawah asuhan mereka. Hidup ini adalah sesuatu yang belum pernah saya alami sebelumnya, jadi saya harus berterima kasih untuk ini." Petik 2. Yang Kai tidak berani mengatakan apa-apa. Namun, setelah mendengarkan penjelasan leluhur tua, Yang Kai akhirnya mengerti mengapa leluhur tua telah menyegel ingatannya dan secara naluriah menghentikannya untuk menyembunyikannya. Dia jelas menyadari sesuatu ketika para pemburu mendekatinya. Mengalami kehidupan yang penuh penyesalan yang belum pernah dialami sebelumnya sangat membantu pemulihannya. Meskipun ada pasar di Yin yang pas di mana Open Heaven yang tak terhitung jumlahnya membantu penyembuhan leluhur tua, para Master Open Heaven Stage itu mengetahui identitas leluhur tua, jadi semua tindakan mereka disengaja. 100 tahun dia tinggal di alam semesta kecil Yang Kai berbeda. Pasangan pemburu tidak pernah tahu bahwa anak yang mereka ambil dari pegunungan sebenarnya adalah kultivator tertinggi Orde ke-9. Suami dan istri telah mencurahkan semua cinta dan kasih sayang mereka ke dalam anak ini, dan leluhur tua yang telah menyegel ingatannya seperti anak biasa, dengan senang hati melayani pasangan pemburu. Pengalaman hidup ini menebus penyesalan leluhur tua. Terakhir kali dia bertarung dengan Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam, leluhur tua menderita luka berat. Karena dia telah merencanakan untuk bertarung untuk saling melukai, dia tidak menahan sama sekali. Cedera semacam ini hampir bisa dikatakan sebagai cedera paling serius yang pernah diderita leluhur tua dalam hidupnya, jika tidak, dia tidak akan pingsan begitu lama. Bahkan di pasar Yin yang pas, luka seperti itu akan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk sembuh. Efek penyembuhan dari alam semesta kecil dalam tubuh Yang Kai lebih baik daripada pasar Yin yang pas, tapi itu tidak kurang dari 200 tahun. Tapi sekarang, hanya 100 tahun telah berlalu dan luka leluhur tua telah sembuh. Semua ini secara alami adalah manfaat dari pengalaman hidup ini. Dengan kata lain, membiarkan leluhur tua mengalami sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya dapat membantunya sembuh dengan cepat. Yang Kai berpikir dalam hati. Mulai hari ini dan seterusnya, namaku Smile. Leluhur tua berkata, bagaimanapun, sudah bertahun-tahun sejak seseorang memanggilku dengan namaku, jadi aku hampir lupa siapa namaku. Yang Kai tertegun dan tentu saja tidak berani membantah. Anda adalah leluhur, jadi Anda memiliki keputusan akhir. Mewarisi nama kehidupan 100 tahun ini tidak hanya sebagai bentuk nostalgia, tetapi juga sebagai bentuk rasa terima kasih kepada pasangan pemburu. Itu adalah cinta seumur hidup mereka yang menebus penyesalan Smile. Meskipun mereka hanya manusia biasa sementara Smile adalah kultivator tertinggi Orde ke-9,
Dua manusia di alam semesta kecil yang Kai memainkan peran penting dalam penyembuhan leluhur tua Smile, bahkan mungkin mempengaruhi perang antara dua ras. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh pasangan pemburu. Namun, dengan temperamen pasangan pemburu, bahkan jika mereka tahu, mereka hanya akan tertawa terbahak-bahak. Bagi mereka, semakin menjanjikan putri mereka, semakin baik. Saat Yang Kai tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba merasakan sebuah wasiat melewati penghalang alam semesta kecilnya dan mencapai dunia luar. Itu adalah kehendak leluhur tua. Di perkemahan dunia semesta, pasukan ras manusia sedang memulihkan diri. Omong-omong, sejak mereka tiba di kota Raja Klan Tinta Hitam, pasukan telah memulihkan diri. Selain diseret oleh petinggi setiap saat, mereka tidak pernah bertarung langsung dengan Klan Tinta Hitam. Namun, tidak ada seorang pun di tentara yang mengeluh. Meskipun strategi petinggi agak tidak bisa dimengerti, efeknya jelas. Dengan bantuan tentara, Klan Tinta Hitam dapat mengalihkan perhatian mereka dan setiap kali mereka menyerang, hasilnya akan cukup baik. Banyak tentara menantikan berapa kali mereka harus bertindak untuk membunuh jutaan tentara kuat Klan Tinta Hitam. Namun, mengingat Klan Tinta Hitam juga akan mengisi kembali pasukan mereka, hal semacam ini mungkin tidak akan terjadi. Setelah 20 hingga 30 tahun kebuntuan dan pemulihan, tentara ras manusia telah bergiliran menambang sumber daya atau mengolahnya sendiri, masing-masing semakin kuat. Namun, pertumbuhan kultivator Open Heaven Stage membutuhkan waktu untuk stabil, jadi pertumbuhan ini tidak ada hubungannya dengan situasi keseluruhan. Pada saat ini, tidak hanya prajurit biasa yang berkultivasi, tetapi para petinggi tentara juga melakukan hal yang sama. Di kota Raja Klan Tinta Hitam, ras manusia akan selalu memantau setiap gerakan di kota Raja. Meskipun tidak mungkin Klan Tinta Hitam akan mengambil inisiatif untuk menyerang, lebih baik aman daripada menyesal. Di dalam kapal perang mengusir Tinta Hitam, Xiang San, Liu Ziping, dan kepala garnisun Orde ke-8 lainnya semua bermeditasi di kamar masing-masing. Pada saat ini, sebuah kehendak yang kuat menyapu Expelling Black Ink Battleship, mengejutkan semua petinggi yang sedang bermeditasi. Detik berikutnya, wajah semua orang bersinar dengan sukacita. Jelas bahwa ini akan menjadi milik leluhur tua. Setelah pertempuran hebat dengan Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam, leluhur tua telah memasuki alam semesta kecil Yang Kai untuk mengobati luka-lukanya, tetapi tidak ada berita tentang dia sejak itu. Xiang San juga bertanya kepada Yang Kai tentang kemajuan pemulihan leluhur tua, dan Yang Kai hanya bisa mengatakan bahwa itu berjalan lancar. Dia awalnya berpikir bahwa leluhur tua akan memakan waktu setidaknya 40 atau 50 tahun kali ini, tetapi dia tidak berharap dia muncul hanya dalam 20 tahun. Apakah luka leluhur tua sudah sembuh? Bukankah kecepatan ini agak terlalu cepat? Mengikuti wasiat ini adalah perintah. Tiba-tiba, Expelling Black Ink Battleship yang tenang menjadi hidup ketika satu demi satu tetua Orde ke-8 keluar dari kamar masing-masing dan dengan cepat berkumpul di aula pertemuan. Setelah beberapa saat, semua orang berkumpul. Xiang San menoleh untuk melihat kultivator Orde ke-8 dan bertanya, "Saudara muda Zhou, berapa banyak dunia semesta yang telah kita siapkan?" Orde ke-8 yang bermarga Zhou ini bertugas mengiring orang untuk memindahkan dunia semesta dari kehampaan sehingga Master Arai dapat mengatur sebuah arai. Karena Orde ke-8 bermarga Zhou bertanggung jawab atas masalah ini, dia secara alami sangat serius dan segera menjawab, 10 hari yang lalu, ada berita bahwa ada 5 dunia semesta yang tersedia, dan yang ke-6 sedang diatur. Xiang San mengangguk. Hanya 4 tahun sejak serangan terakhir di kota Raja Klan Tinta Hitam, jadi bisa menemukan 5 dunia semesta yang cocok dan mengaturnya dengan benar sudah cukup efisien. Menurut rencana Xiang San dan yang lainnya, mereka seharusnya mengumpulkan setidaknya 10 atau bahkan 15 dunia semesta untuk meluncurkan serangan. Tapi sekarang, rencana ini perlu diubah. Leluhur tua bermaksud menyerang kota raja, jadi kita perlu menggunakan 6 dunia semesta. Orde ke-8 yang bermarga Zhou berkata, 6 adalah angka kecil, jadi mungkin tidak berpengaruh. Haruskah kita berdiskusi dengan leluhur tua untuk menunda serangan? Petik 2. Xiang San menggelengkan kepalanya dan berkata, dibandingkan dengan korban yang disebabkan oleh pasukan Klan Tinta Hitam, lebih penting untuk tidak membiarkan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam sembuh dengan tenang. Sekarang setelah cedera leluhur tua telah pulih, dia dapat mengambil tindakan, tetapi Raja Kerajaan mungkin tidak. Jika kita menunda, Klan Tinta Hitam akan memanfaatkannya. Petik 2. Zhou Xian mengangguk dan berkata, "Kakak Xiang benar, saya tidak mempertimbangkannya dengan hati-hati." Liu Ziping melanjutkan, "Selain itu, kali ini, leluhur tua akan bertindak untuk mengkompensasi kekurangan alam semesta."
Leluhur tua jauh lebih mengancam klan tinta hitam daripada beberapa dunia semesta, jadi tidak perlu khawatir tentang jumlah dunia semesta. Karena itu masalahnya, kirim pesan dan mulai. Xiang San menyimpulkan. Segera, Orde ke-8 bermarga Zhou melangkah keluar dari kapal perang mengusir tinta hitam dan mengaktifkan hukum pelarian alam semesta, menggunakan formasi alam semesta untuk melakukan perjalanan ke kapal perang mengusir tinta hitam lainnya. Tempat di mana kapal perang pengusir tinta hitam berada kurang dari 10 hari dari sini, tempat di mana pasukan ras manusia telah mendirikan dunia semesta. Dengan bantuan perjalanan 10 hari, dengan bantuan susunan roh, semua alam semesta bisa mencapai kecepatan yang menakutkan saat mereka terbang menuju kota Raja Klan Tinta Hitam. Untuk memfasilitasi komunikasi, kapal perang pengusir tinta hitam kedua dari pasukan timur dan barat ditempatkan di sana. Sementara tentara timur dan barat membuat berbagai pengaturan, tentara dengan cepat dimobilisasi dan semua prajurit yang berkultivasi mulai sibuk. Di dalam alam semesta kecil, leluhur tua senyum berdiri di depan kuburan, diam-diam menonton dan mengobrol dengan Yang Kai. Meskipun luka-lukanya telah sembuh, ingatannya telah dibuka, dan leluhur tua telah kembali, tetapi kehidupan 100 tahun ini tidak pernah terhapus. Dua orang di makam akan selamanya menjadi keluarga Smile. Pada dasarnya, itu hanya Smile Old Ancestor yang berbicara sementara Yang Kai hanya mendengarkan. Dia berbicara tentang kehidupan sehari-harinya dengan pasangan pemburu. Sulit membayangkan bahwa seorang kultivator tertinggi Orde ke-9 akan mengungkapkan senyum tulus ketika membicarakan hal ini. Namun, ini adalah kasus leluhur tua Smile. Yang Kai berpikir bahwa ini mungkin perbedaan antara leluhur tua Smile dan leluhur tua lainnya. Smile Old Ancestor lebih hidup dan tidak begitu menyendiri dan terpencil. 5242. Yang Kai telah melakukan kontak dengan beberapa leluhur tua sebelumnya. Ketika dia bersama leluhur tua Smile, tekanan yang dia rasakan adalah yang paling sedikit. Mungkin ini terkait dengan metode kultivasi khusus yang dia kembangkan. Ketika dia menyembuhkan luka-lukanya, dia harus menggunakan kekuatan esensi dunia yang ramai, jadi metode kultivasi yang dia kembangkan juga harus terhubung dengannya. Karena terkontaminasi oleh esensi dunia fana, bukankah tekanannya akan terlalu besar? Apakah menurutmu reinkarnasi ada di dunia ini? Leluhur tua Smile tiba-tiba bertanya. Yang Kai ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, saya belum pernah mengalaminya sebelumnya, jadi saya tidak berani membuat keputusan terburu-buru. Leluhur tua Smile terkekeh dan tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh, hanya melihat ke langit, aku pergi. Mengatakan demikian, dia melayang ke langit. Pada saat itu, di alam semesta kecil, sebulan telah berlalu sejak pasangan pemburu itu meninggal. Di kota Raja Klan Tinta Hitam, banyak penguasa wilayah Klan Tinta Hitam memasang ekspresi bertentangan saat pasukan ras manusia mulai bergerak lagi. Berapa kali ini terjadi? Pada dasarnya, setiap kali pasukan ras manusia dikerahkan, itu akan disertai dengan serangkaian serangan dari dunia semesta. Selain itu, setiap kali pasukan ras manusia membuat tipuan, itu akan melibatkan sebagian besar dari jutaan pasukan kuat Klan Tinta Hitam, memaksa Klan Tinta Hitam untuk mengirim sejumlah kecil orang untuk mencegat dunia semesta. Selama bertahun-tahun, jumlah anggota Klan Tinta Hitam yang tewas di bawah serangan dunia semesta bisa dikatakan mengejutkan. Ini membuat semua Klan Tinta Hitam merasa cemberut. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati dengan ras manusia di medan perang, itu bukan masalah besar. Mati di medan perang bukan hanya kemuliaan bagi ras manusia, tetapi juga kemuliaan bagi Klan Tinta Hitam. Sayangnya bagi mereka, kematian mereka hampir tidak berharga. Mereka semua telah dibunuh oleh arai roh yang didirikan di dunia semesta, bahkan tidak menyentuh permukaan pasukan ras manusia. Taktik tak tahu malu dari ras manusia telah berlangsung selama 20 atau 30 tahun, dan setiap kali, mereka tidak berubah sedikit pun. Klan Tinta Hitam bingung bagaimana menghadapi situasi ini. Apakah itu serangan dunia semesta atau serangan tipuan dari ras manusia? Klan Tinta Hitam tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Tidak peduli di sisi mana, itu bisa menyebabkan kerusakan besar pada pasukan Klan Tinta Hitam dan bahkan kota raja. Mereka harus menjaga kedua ujungnya dan telah dituntun oleh hidung ras manusia selama ini. Di atas kapal besar, penguasa wilayah Cekong melirik ke sisi kiri kota raja. Di sisi lain, armada besar ras manusia masih menyerbu dengan agresif, tampaknya siap bertarung sampai mati dengan Klan Tinta Hitam. Namun, ekspresinya tetap acuh tak acuh. Pertama kali dia menyaksikan adegan seperti itu, dia terus-menerus memberi perintah untuk memobilisasi pasukan Klan Tinta Hitam untuk membangun pertahanan. Namun, setelah mengalami begitu banyak hal, dia menjadi mati rasa. Karena dia tahu bahwa tidak mungkin pasukan ras manusia benar-benar menyerang kota raja.
Mereka hanya menunjukkan serangan. Apa yang mereka inginkan tidak lebih dari mengikat 70% pasukan klan tinta hitam dan mencegah mereka bergerak. Tidak hanya penguasa wilayah lainnya yang mati rasa dengan berita ini, tetapi para prajurit klan tinta hitam lainnya juga mati rasa karenanya. Setelah lebih dari 30.000 tahun tidak menghadapi pasukan ras manusia secara langsung, mereka telah menemukan bahwa ketidakberdayaan dan kehinaan dari ras manusia telah diturunkan dari generasi ke generasi. Di bawah pengawasan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya, armada besar ras manusia terus mendekati kota raja, sekarang hanya berjarak puluhan juta kilometer. Menurut pengalaman masa lalu, saat ini, dunia semesta seharusnya menyerang kota raja, dan ketika armada ras manusia tiba 10 juta kilometer dari kota raja, pada dasarnya adalah saat dunia semesta dicegat oleh klan tinta hitam. Pada saat itu, ras manusia akan mundur atau bertarung satu putaran sebelum melarikan diri. Apakah kamu sudah menyelidiki situasi di sana? Berapa banyak dunia semesta yang telah dikerahkan oleh ras manusia kali ini? Cekong bertanya pada penguasa wilayah lain di sampingnya. Setelah mengalami situasi seperti ini berkali-kali, meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya menyelesaikannya, klan tinta hitam masih memiliki beberapa metode untuk menghadapinya. Mereka dapat mengerahkan pasukan mereka terlebih dahulu dan menyelidiki rute invasi dunia semesta, memungkinkan pasukan klan tinta hitam di kota raja untuk dipersiapkan. Ini bukan tugas yang sulit bagi klan tinta hitam. Dengan bantuan kekuatan sarang tinta hitam, mereka dapat dengan cepat mengirim informasi kembali ke kota raja. Mendengar ini, penguasa wilayah yang tampak seperti perempuan berkata, "Saya baru saja menerima berita bahwa ras manusia menggunakan 6 dunia semesta untuk menyerang King City kali ini." 6. Cekong mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Apakah kamu yakin? Apakah mereka salah melihatnya? Ras manusia tidak pernah menggunakan dunia semesta dalam jumlah kecil untuk menyerang kota raja. Bagaimanapun, mereka telah menggunakan 10 dari mereka sebelumnya. Jika mereka menggunakan terlalu sedikit, itu tidak akan menimbulkan ancaman bagi klan tinta hitam. Tuan wilayah perempuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Satu tuan feodal mungkin salah, tetapi 4 atau 5 tuan feodal tidak mungkin salah." Cekong merenung dalam-dalam. Karena beberapa tuan feodal telah berkumpul untuk menyelidiki situasi, tidak mungkin membuat kesalahan. Menghitung waktu, baru beberapa tahun sejak mereka terakhir menyerang kota raja, jadi mereka mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menyiapkan arai roh. Mungkin 6 adalah batas mereka saat ini, kata tuan wilayah perempuan. Meskipun Cekong tahu ini masalahnya, jika ras manusia benar-benar tidak memiliki sumber daya yang cukup, mengapa mereka tidak menunggu beberapa tahun lagi? Setelah mengumpulkan sumber daya yang cukup, mereka dapat mengatur lebih banyak dunia semesta. Perilaku ras manusia kali ini agak tidak normal, menyebabkan dia merasa agak tidak nyaman. Sampaikan perintahku dan beritahu mereka untuk tidak menurunkan kewaspadaan mereka. Kali ini, invasi ras manusia akan berbeda dari masa lalu. Mungkin sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Petik 2. Tuan wilayah perempuan mengangguk dan melambai ke samping. Segera, seorang tuan feodal berjalan dan setelah tuan wilayah perempuan memberikan beberapa instruksi, tuan feodal dengan cepat pergi dan mengirim pesan ke sisi kanan kota raja. Pada saat ini, 30% pasukan klan tinta hitam yang ditempatkan di sisi kanan kota raja sudah dapat melihat alam semesta mendekat dari kejauhan. Seperti biasa, itu secepat bintang jatuh. Mungkin karena mereka tahu mereka tidak bisa menyembunyikannya lagi, sejak ketiga kalinya, ras manusia tidak lagi menyia-nyiakan sumber daya untuk menyiapkan arai penyembunyian. Akibatnya, alam semesta yang menyerang kota raja menjadi menyilaukan seperti matahari, kekuatannya yang agung menekan kota raja dari jarak jutaan kilometer. Sebelum dunia semesta tiba, banyak prajurit di pasukan klan tinta hitam menelan ludah dengan gugup. Menurut pengalaman masa lalu, setiap kali ras manusia melakukan hal seperti ini, sekelompok prajurit klan tinta hitam akan mati. Mereka bersedia melawan ras manusia di medan perang, tetapi itu tidak berarti mereka rela dihancurkan sampai mati oleh dunia semesta dan dibunuh oleh arai roh di atasnya. Namun, penguasa wilayah yang telah mengatur pertahanan di sini masih cukup santai. Di masa lalu, mereka telah mencegat total 18 dunia semesta, memastikan bahwa kota raja tidak terganggu. Meski harga yang harus dibayar saat itu tidaklah sedikit, sekarang hanya ada 6 dari mereka. Itu akan menjadi sepotong kue bagi mereka untuk menghentikannya. Di sisi kiri kota raja, armada besar ras manusia hanya berjarak 20 juta kilometer, menyebabkan kegelisahan Cekong meningkat. Kegelisahan semacam ini muncul entah dari mana, menyebabkan suasana hatinya menjadi gelisah. Dia memperhatikan dengan seksama pergerakan di kedua sisi kota raja,
Tidak melepaskan jejak kelainan apapun, tetapi melihat sekeliling, tidak ada yang salah. Berita dari sisi kanan adalah bahwa hanya 6 dunia semesta yang menyerang, sementara armada ras manusia di sisi kiri mendekat dengan kecepatan tetap. Menghitung waktu, diperkirakan saat dunia semesta menyerang, mereka akan mencapai jarak 10 juta kilometer dari kota raja. Ras manusia selalu seperti ini, menghitung waktunya dengan sempurna. Tidak ada kelainan di kedua sisi, jadi dari mana kegelisahannya berasal? Dari sudut matanya, dia sepertinya menyadari sesuatu yang tidak biasa dan dengan cepat menoleh ke arah perkemahan ras manusia. Di sana, sepertinya ada aliran cahaya yang mendekati kota raja dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kecepatan ini jelas bukan kecepatan penguasa teritori Lord dan Orde ke-8 Open Heaven Master. Ketika dia memperhatikan ini, seberkas cahaya telah melintasi puluhan juta kilometer dalam sekejap mata. Hanya dalam beberapa saat, aliran cahaya menjadi seterang matahari, dan darinya, tekanan yang tak terlukiskan memenuhi udara. Hati Cekong bergetar dan dia berteriak ngeri, leluhur tua ras manusia. Begitu dia selesai berbicara, aliran cahaya yang terbang keluar dari markas ras manusia berubah menjadi pedang raksasa yang sepertinya berisi tangan raksasa tak terlihat yang menebas ke arah kota raja. Kekosongan bergetar dan alam semesta menjadi tidak stabil. Dengan serangan ini, semua master klan tinta hitam merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka, seolah-olah mereka akan mati. Waktu sepertinya membeku pada saat ini. Tidak peduli seberapa menyilaukan cahaya pedang raksasa itu, ia tidak mampu menyembunyikan sosok anggun di depan. Pada saat itu, apakah itu jutaan prajurit klan tinta hitam atau prajurit ras manusia, semua perhatian mereka tertuju pada sosok ini. Itu adalah sosok berpakaian putih dan mengenakan kain berkabung. Seperti kata pepatah, seorang wanita harus cantik dan berbakti. Leluhur tua Smile, yang sudah menjadi kecantikan tiada taraf, muncul dalam kehampaan mengenakan gaun seperti itu. Dia tidak hanya mengejutkan mata klan tinta hitam, tetapi tentara ras manusia juga tercengang. Pada saat ini, leluhur tua Smile mengarahkan pedangnya ke kota raja. Pedang raksasa adalah kekuatan padat dari kultivasinya. Di kapal perang pengusir tinta hitam Angkatan Darat Pusat, Siang San, yang selalu tenang, mau tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar. Liu Ziping bahkan menutupi bibir merahnya dengan tak percaya. Di sampingnya, mulut kepala garnisun Orde ke-8 berkedut saat dia bertanya, untuk siapakah leluhur tua berkabung? Pakaian leluhur tua terlalu akrab. Ini jelas jubah berkabung. Hanya ketika kerabat terdekat meninggal mereka akan mengenakan gaun seperti itu. Tapi orang seperti apa di dunia ini yang cukup layak untuk membuat leluhur tua memakai pakaian berkabung? Kedua komandan resimen bingung, kepala garnisun Orde ke-8 bingung, dan begitu juga tentara ras manusia. Bagaimanapun, leluhur tua sudah menjadi penguasa tertinggi. Apakah itu usia, kultivasi, atau senioritas, dia pada dasarnya berdiri di atas. Bahkan jika grand murid mereka meninggal, tidak perlu master tingkat leluhur tua untuk berpakaian seperti ini. Adapun sesepuh, bagaimana leluhur tua bisa memilikinya? Mereka mungkin sudah lama meninggal. Kepala garnisun Orde ke-8 juga cukup terkejut, tiba-tiba memikirkan kemungkinan, apakah Yang Kai mati? Leluhur tua telah memulihkan diri di alam semesta kecil Yang Kai, jadi jika sesuatu terjadi pada Yang Kai karena pemulihan leluhur tua, mungkin leluhur tua berpakaian seperti ini karena rasa bersalah. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Liu Ziping memelototi Orde ke-8. Bahkan jika Yang Kai benar-benar terluka karena penyembuhan leluhur tua, tidak ada cara untuk menjelaskan penampilannya. Dari kelihatannya, ketika leluhur tua sedang memulihkan diri, sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun telah terjadi. 5243. Dawn Battleship terletak di sisi armada besar dan pada dasarnya dekat dengan pinggiran. Dalam posisi seperti ini, begitu pertempuran pecah, situasinya akan lebih berbahaya bagi kapal perang yang berada di posisi lebih dalam, karena mereka akan diserang oleh klan tinta hitam terlebih dahulu. Pengaturan ini secara alami disengaja oleh para petinggi. Dawn Squad adalah tim elit khusus dengan personel yang kuat dan kinerja Dawn Battleship bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Battleship biasa. Secara alami, mereka akan ditempatkan di tempat yang lebih mudah untuk bertarung melawan klan tinta hitam. Ketika leluhur tua muncul, kelompok anggota tim di Dawn Battleship semuanya tercengang. Pada saat ini, Space Array pada Breaking Dawn's Day mulai berfluktuasi, dan Feng Ying menoleh untuk melihat sosok yang dikenalnya berjalan keluar dari sana. Pemimpin tim. Feng Ying memanggil dengan gembira, dan anggota tim juga mulai menyapa Yang Kai. Selama bertahun-tahun, Yang Kai telah membantu leluhur tua menyembuhkan luka-lukanya dan tidak muncul untuk waktu yang lama.
Meskipun Breaking Dawn dipimpin oleh Feng Ying, rasanya ada sesuatu yang hilang. Sekarang Yang Kai telah menunjukkan dirinya, perasaan sesuatu yang hilang bisa diganti. Tidak peduli di mana itu, selama itu adalah tempat di mana orang berkumpul, itu akan selalu menjadi tulang punggung kelompok. Bagi orang-orang dari pasukan Fajar, Yang Kai adalah pilar dukungan mereka. Yang Kai sedikit mengangguk dan berjalan ke depan geladak. Melihat ke atas, dia hanya bisa mendecakkan lidahnya. Kali ini, klan tinta hitam akan sangat menderita. Untuk leluhur tua mereka untuk bertindak begitu arogan, jelas dia dalam suasana hati yang buruk dan ingin melampiaskan. Meskipun kekuatannya telah pulih dan ingatannya telah dibuka, pengalaman hidupnya yang ratusan tahun masih meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hati leluhur tua. Untuk Smile, ayah dan ibu yang membesarkannya telah meninggal, jadi suasana hatinya secara alami tidak terlalu baik. Apa yang terjadi dengan leluhur tua? Apakah ada kerabatnya yang meninggal? Feng Ying mengajukan pertanyaan yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Ceritanya panjang, Yang Kai tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bagaimanapun, itu terkait dengan leluhur tua, jadi dia tidak bisa begitu saja mengatakannya. Bagaimana luka leluhur tua? Qi Taichu dengan cepat bertanya. Inilah yang perlu dikhawatirkan oleh ras manusia. Semua orang tahu bahwa leluhur tua sedang memulihkan diri, dan semua orang berspekulasi berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk pulih. Meskipun tidak ada jawaban yang jelas, itu adalah kesimpulan yang diterima secara luas setelah ratusan tahun. Ada juga tentara yang dipindahkan dari jalur Yin Yang, jadi mereka tahu lebih banyak tentang misteri penyembuhan leluhur tua daripada siapapun. Waktu yang dibutuhkan untuk pulih adalah sekitar ratusan tahun. Oleh karena itu, hampir semua orang percaya bahwa dibutuhkan setidaknya 50 tahun sebelum leluhur tua akan bertindak lagi. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 30 tahun, leluhur tua akan keluar dari pengasingan dan menyerang kota Raja Klan Tinta Hitam. Lukanya baik-baik saja, jawab Yang Kai. Mata Feng Ying berbinar, apakah itu berarti kita akan bertarung secara nyata kali ini? Selama 20 tahun terakhir, puluhan ribu tentara-tentara timur dan barat telah dikerahkan dalam beberapa skala besar untuk menyerang kota Raja Klan Tinta Hitam, tetapi setiap kali, mereka hanya mampu menyingkirkan badai kecil. Meskipun ini adalah strategi yang sangat cerdik dan telah menyebabkan klan tinta hitam sedikit menderita, tentara ras manusia masih bersemangat untuk terlibat dalam pertempuran hebat dengan klan tinta hitam dan menunjukkan kepada mereka kekuatan ras manusia di medan perang. Tanda seru. Mereka telah menunggu pertempuran ini selama hampir 30 tahun. Dari saat tentara timur dan barat melangkah ke wilayah zona perang evolusi besar, mereka telah menunggu hari ini tiba. Yang Kai mengangguk, karena leluhur tua telah mengambil tindakan, pasukan timur dan barat tidak akan kembali dengan tangan kosong. Semua orang saling memandang dengan antusias. Ini tidak hanya berlaku untuk Dawn Squad, tetapi juga untuk semua kapal perang ras manusia. Faktanya, saat leluhur tua muncul dan menyerang kota raja, pada dasarnya semua orang tahu bahwa kali ini, tentara tidak lagi berpura-pura menyerang, tetapi sebaliknya akan melawan klan tinta hitam secara terbuka. Puluhan ribu tentara menggosok tinju mereka untuk mengantisipasi. Dalam kehampaan, bilah raksasa itu mengembun dan menebas dalam sekejap. Bahkan sebelum serangan itu tiba, kekuatan yang tak tertandingi telah menyelimuti seluruh kota raja. Tentara klan tinta hitam yang ditempatkan di kedua sisi kota raja semuanya diserang oleh kekuatan ini, dan banyak master klan tinta hitam yang lebih lemah merasa sulit untuk melawan. Darah hitam menyembur dari tubuh mereka seolah-olah mereka telah dipotong menjadi jutaan keping, dan dalam sekejap mata, mereka dipenuhi luka dan mati. Kinerja klan tinta hitam yang lebih kuat sedikit lebih baik, tetapi juga cukup sulit untuk membuat kemajuan. Hanya penguasa wilayah dan tuan feodal yang bisa menahan tekanan mengerikan dan kekuatan tajam ini. Bilah raksasa itu menunjuk lurus ke arah sarang tinta hitam raksasa di tengah kota raja. Ini adalah dasar dari klan tinta hitam Great Evolution Pass. Selama mereka dapat menghancurkan sarang tinta hitam, mereka akan dapat memutuskan semua komunikasi antara klan tinta hitam dan membasmi kekuatan selanjutnya dari klan tinta hitam. Jika mereka dapat menghancurkan sarang tinta hitam, mereka akan dapat memenangkan setengah dari pertempuran ini, dan sisanya akan secara perlahan memakan klan tinta hitam yang ada sebelum zona perang evolusi besar dapat dimusnahkan. Pada saat itu, seluruh zona perang akan berada di bawah kendali ras manusia. Karena medan pertempuran tinta telah ada sampai sekarang, tidak ada lintasan gunung ras manusia yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Jika pasukan evolusi besar bisa melakukannya, mereka pasti akan mampu menciptakan era baru bagi ras manusia. Di bawah tatapan tak terhitung dari tentara dua klan, pedang raksasa itu menebas. Saat hendak mencapai sarang tinta hitam,
raungan marah bergema di udara, beraninya kau bertindak begitu lancang. Ditemani oleh raungan, tangan hitam pekat tiba-tiba terulur dari sarang tinta hitam dan meraih ke arah pedang raksasa itu. Tangan raksasa itu benar-benar terkondensasi dari kekuatan tinta yang kaya, tetapi berbagai pola di atasnya sangat jelas, membuatnya tampak seperti tangan raksasa yang telah diperbesar berkali-kali. Ketika tangan hitam pekat itu muncul, aura raja kerajaan memenuhi udara. Leluhur tua Smile ingin menghancurkan sarang tinta hitam, jadi bagaimana mungkin tuan kerajaan, yang saat ini sedang tidur dan menyembuhkan di dalam sarang tinta hitam, tidak menyadarinya. Dia langsung terbangun dan langsung bereaksi. Pada akhirnya, pedang raksasa itu tidak mengenai sarang tinta hitam dan ditangkap di tengah jalan oleh tangan hitam pekat itu. Cahaya menyilaukan meledak saat kekuatan raja kerajaan dan leluhur tua bertabrakan. Melihat sekeliling, orang hanya bisa melihat bahwa di atas kota raja, cahaya terang dan kegelapan saling berhadapan. Dalam sekejap, bilah raksasa yang menyilaukan menekan dengan keras, dan tangan hitam pekat raksasa itu tampaknya tidak dapat menahan dan perlahan mundur menuju sarang tinta hitam. Hampir semua master klan tinta hitam merasa jantung mereka melompat ke tenggorokan mereka. Adegan ini jelas karena tuan kerajaan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Klan tinta hitam ketakutan. Jika bahkan raja kerajaan tidak bisa menolak, bagaimana mereka bisa melindungi sarang tinta hitam? Setelah sarang tinta hitam dihancurkan, tidak peduli berapa banyak dari mereka hanya akan menjadi pohon tanpa akar, air tanpa sumber yang pada akhirnya akan mengering. Saat hati klan tinta hitam dipenuhi dengan kecemasan, sarang tinta hitam tiba-tiba melonjak dengan kekuatan tinta yang lebih kuat dan menuangkannya ke tangan raksasa itu. Dengan bantuan ini, tangan hitam pekat raksasa, yang tampaknya telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, perlahan-lahan mendapatkan kembali momentumnya dan mulai turun, menunjukkan tanda-tanda pembalasan. Anggota klan tinta hitam bersorak. Dalam situasi seperti itu, jelas bahwa raja kerajaan baru saja disergap, menyebabkan dia jatuh ke dalam kerugian sementara. Ketika raja kerajaan bereaksi, bagaimana leluhur tua ras manusia bisa menjadi lawannya? Bagaimanapun, tuan kerajaan yang bertanggung jawab atas sarang tinta hitam dapat menggunakan kekuatan sarang tinta hitam untuk menampilkan kekuatan yang melampaui kekuatannya sendiri. Konfrontasi antara pedang raksasa dan tangan hitam pekat raksasa itu dengan cepat berakhir, dan dengan genggaman keras dari tangan raksasa itu, pedang raksasa itu hancur menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang. Tepat saat pedang raksasa itu menghilang, sosok leluhur tua juga berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah sarang tinta hitam tingkat raja kerajaan. Raja kerajaan yang marah bergegas ke arahnya, dan dua sosok, satu besar dan satu kecil, bertabrakan di langit di atas kota raja, langsung menyebabkan dunia runtuh. Tidak seperti terakhir kali mereka bertarung, kali ini raja kerajaan telah menggunakan kekuatan penuhnya. Ini adalah kota rajanya dan sarang tinta hitam tingkat raja kerajaan, jadi tidak peduli apa, dia harus menghentikan leluhur tua ras manusia dari merusak sarang tinta hitam. Di tengah pertempuran sengit ini, raja kerajaan dipenuhi amarah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa leluhur tua ras manusia akan datang mengetuk pintu rumahnya begitu cepat. Meskipun dia hanya bertarung dengan pihak lain sekali dan menderita beberapa kerugian dalam pertempuran itu bukan masalah besar. Dengan bantuan informasi yang dia peroleh dari Raja Kerajaan Zona Perang Yin Yang, dia belajar banyak tentang leluhur tua ras manusia ini, tetapi leluhur tua ras manusia tidak tahu apa-apa tentang dia. Oleh karena itu, setelah pertempuran terakhir, dia menyimpulkan bahwa leluhur tua ras manusia membutuhkan setidaknya 100 tahun istirahat sebelum dia dapat menyerang lagi. 100 tahun adalah waktu yang cukup baginya untuk menggunakan sarang tinta hitam untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat itu, dia pasti bisa membuat leluhur tua ras manusia lengah. Siapa yang mengira bahwa setelah hanya 20 atau 30 tahun, leluhur tua ras manusia akan datang mengetuk pintu rumahnya? Apakah dia benar-benar pulih dari luka-lukanya? Bukankah menyerang begitu sering merusak fondasinya? Menurut informasi yang dia peroleh, leluhur tua ras manusia dari Yin Yang Pas ini mengembangkan teknik yang sangat khusus yang membuatnya sangat sulit untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tidak mungkin baginya untuk pulih sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Namun, pertukaran barusan telah sangat mengejutkannya. Jika bukan karena dia meminjam kekuatan sarang tinta hitam, dengan kondisinya saat ini, serangan leluhur tua ras manusia tidak akan mungkin untuk diblokir. Karena itu, energi yang tersimpan di sarang tinta hitam yang cukup untuk menyembuhkannya selama 10 tahun, telah habis dikonsumsi hanya dalam selusin napas waktu. Saat ini, sarang tinta hitam pada dasarnya adalah sarang kosong tanpa cadangan apapun. Namun, dia segera menemukan bahwa penilaiannya salah.
Cedera leluhur tua ras manusia seharusnya tidak sepenuhnya sembuh, karena ketika mereka bertarung, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa gerakan leluhur tua ras manusia lamban. Ini adalah karakteristik yang paling jelas dari luka-lukanya. Meskipun leluhur tua ras manusia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan mereka, mereka tidak bisa lepas dari akal sehatnya. Ini membuatnya sangat lega. Jika kecepatan penyembuhan leluhur tua ras manusia begitu cepat, itu akan menjadi bencana bagi klan tinta hitam. Sekarang pihak lain hanya menggunakan teknik rahasia untuk menekan luka-lukanya, dia menggali kuburnya sendiri. Cedera yang dia tekan akhirnya akan meletus beberapa kali. Semua orang terluka dan belum pulih, jadi tidak ada yang bisa mengambil keuntungan dari yang lain. Jika Raja Kerajaan hanya berspekulasi di awal, setelah bertukar pukulan dengan leluhur tua ras manusia, dia telah mengkonfirmasi hal ini. Cedera leluhur tua ras manusia jelas tidak sepenuhnya sembuh. Meskipun dia masih tidak masuk akal seperti sebelumnya dan serangannya sangat ganas, sulit untuk menyembunyikan sifat sebenarnya dari kekuatannya. Pada awalnya, Tuan Kerajaan berada dalam posisi yang sedikit tidak menguntungkan, tetapi setelah beberapa saat, kedua belah pihak berimbang, dan setelah beberapa saat, leluhur tua ras manusia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tuan Kerajaan tidak menunjukkan belas kasihan ketika dia berada di atas angin. Hari ini adalah kesempatan bagus untuk melukai parah atau bahkan membunuh lawannya, jadi bagaimana dia bisa melewatkannya? 5244. Dari kelihatannya sekarang, leluhur tua ras manusia ini telah menekan luka-lukanya sebelumnya, mungkin berniat untuk menghancurkan sarang tinta hitamnya saat dia memulihkan diri. Sepertinya dia tidak menyangka serangan baliknya begitu cepat. Jika demikian, tidak mungkin berhenti di tengah jalan. Namun, meskipun Tuan Kerajaan klan tinta hitam memiliki keuntungan, dia tidak dapat mengembangkannya. Medan perang kedua Mahaguru saat ini berada di atas kota raja. Leluhur tua ras manusia dapat dengan bebas melampiaskan kekuatannya tanpa ragu-ragu, tetapi Raja Kerajaan tidak bisa. Dia harus melindungi sarang tinta hitam tingkat Raja Kerajaan. Untuk ini, dia tidak hanya harus menghadapi lawannya, tetapi dia juga harus memblokir semua serangannya. Sarang tinta hitam itu sendiri tidak memiliki banyak kekuatan pertahanan, jadi jika itu benar-benar terpengaruh oleh gelombang kejut dari pertempuran keduanya, itu akan dihancurkan. Dengan batasan seperti itu, tentu saja sangat sulit bagi Raja Kerajaan untuk memperluas keunggulannya. Namun, dia dengan cepat membuat tindakan balasan dan diam-diam mengeluarkan perintah. 3 penguasa wilayah dan 7 murid tinta hitam Orde ke-8 mundur dari sisi kanan garis pertahanan kota raja untuk melindungi sarang tinta hitam. 3 penguasa wilayah dan 7 murid tinta hitam Orde ke-8, total 10 tuan, sudah cukup untuk menghentikan setelah pertempuran mereka dan memastikan keamanan sarang tinta hitam. Alasan mobilisasi ini adalah karena dia menyadari bahwa sisi kanan garis pertahanan tidak membutuhkan begitu banyak master klan tinta hitam untuk menjaganya. Lagi pula, kali ini hanya ada 6 dunia semesta. Mengirim 10 dari mereka untuk mencegat dunia semesta tidak akan berdampak banyak. Pada saat yang sama, sejumlah tuan feodal berbondong-bondong ke sarang tinta hitam dan datang ke sisi kolam tinta hitam, menuangkan sejumlah besar sumber daya yang tersimpan di cincin luar angkasa mereka ke dalam kolam tinta hitam. Terlepas dari kualitas bahan-bahan ini, begitu mereka memasuki kolam tinta hitam, mereka dengan cepat ditelan dan diubah menjadi kekuatan tinta murni. Dengan cara ini, selama Raja Kerajaan berada dalam jangkauan kota raja, dia dapat menggunakan kekuatan sarang tinta hitam untuk meningkatkan kekuatannya, dan dengan aliran kekuatan yang konstan dari sarang tinta hitam klan Royal Lord menjadi lebih berani saat pertempuran berlangsung, dengan cepat menstabilkan posisinya. Leluhur tua Smile ingin menerobos blokadenya beberapa kali dan menyerang sarang tinta hitam, tetapi dia selalu dihentikan oleh Tuan Kerajaan klan tinta hitam. Melihat pertempuran ini, para prajurit ras manusia tidak bisa menahan perasaan cemas. Tidak ada yang mengira bahwa leluhur tua benar-benar akan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran dengan Raja Kerajaan ini, tetapi meskipun demikian, arah kemajuan pasukan tidak berubah saat ia bergegas menuju kota raja. Di Dawn Battleship, Yang Kai, yang sedang menonton pertempuran, sedikit mengernyit. Ini sangat berbeda dari apa yang dia harapkan. Yang paling membingungkannya adalah bahwa kekuatan leluhur tua kadang-kadang akan sedikit mandek. Meskipun ada jarak yang sangat jauh di antara mereka, karena kekuatan leluhur tua terlalu besar, Yang Kai masih bisa merasakannya. Dia tidak bisa lebih akrab dengan stagnasi ini, itu jelas karena luka-lukanya. Namun, luka leluhur tua telah sembuh dengan jelas, dan dalam waktu singkat ini, dia tidak menderita kerugian besar, jadi bagaimana dia bisa terluka lagi? Kecuali jika itu adalah niat leluhur tua untuk menunjukkan kelemahan kepada musuh.
Yang Kai tidak berniat untuk berspekulasi apa yang dipikirkan leluhur tua, tetapi karena dia dengan sengaja menunjukkan kelemahan seperti itu berarti semuanya berada di bawah kendalinya. Meskipun di permukaan dia tampak dirugikan, pada kenyataannya dia punya rencananya sendiri. Sejak leluhur tua muncul dan pedang raksasa itu menebas, raja kerajaan telah mencegatnya dan mereka berdua terkunci dalam pertempuran sengit hanya untuk setengah cangkir waktu minum teh. Di langit di atas kota raja, serangan leluhur tua berlanjut, sementara sarang tinta hitam, yang telah memperoleh sejumlah besar bahan untuk melengkapi kekuatan tintanya, terus-menerus memberikan bantuan kepada raja kerajaan, sehingga semakin lama raja kerajaan bertarung, semakin berani dia. Leluhur tua Smile juga sepertinya menyadari bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Jika dia ingin menghancurkan sarang tinta hitam, dia harus melewati tuan kerajaan klan tinta hitam, tetapi tuan kerajaan yang telah meminjam kekuatan sarang tinta hitam bukanlah seseorang yang bisa dia abaikan. Setelah beberapa saat terjerat, leluhur tua Smile tiba-tiba mundur. Tuan kerajaan klan tinta hitam mengambil inisiatif untuk bertindak cepat, mengikutinya seperti bayangan, tampaknya bertekad untuk menghentikannya. Pasukan klan tinta hitam di sisi kanan kota raja langsung tercengang. Kedua mahaguru ini sebenarnya telah masuk ke posisi di mana mereka menjaga. Hanya gelombang kejut dari pertukaran mereka sebelumnya telah menyebabkan tekanan besar bagi banyak master klan tinta hitam yang lebih lemah. Sekarang medan perang telah dialihkan kepada mereka, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan? Tuan kerajaan sangat marah. Dia jelas telah melihat melalui niat leluhur tua ras manusia dan jelas mencoba menggunakan pasukan klan tinta hitam untuk membuatnya ragu. Bagaimana mungkin raja kerajaan mengizinkannya melakukan apa yang dia inginkan? Ketika dia mengikutinya, serangannya sama sengitnya seperti sebelumnya, benar-benar mengabaikan hidup dan mati pasukan klan tinta hitamnya. Baginya, leluhur tua ras manusia adalah musuh terbesarnya. Jika dia bisa membunuhnya hari ini, tidak masalah bahkan jika seluruh pasukannya mati. Tabrakan energi yang dahsyat mengirim 300.000 tentara klan tinta hitam di sisi kanan kota raja ke dalam keadaan kacau, langsung menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang kejut dari pertempuran begitu kuat sehingga bahkan tuan feodal akan mati jika mereka tidak beruntung, apalagi klan tinta hitam pangkat tinggi dan pangkat rendah. Tuan wilayah bahkan lebih marah daripada tuan kerajaan. Klan tinta hitam yang mati ini semuanya adalah pasukan bawahan di bawah komando mereka, jadi jika mereka kehilangan pasukan bawahan mereka, apa gunanya bagi mereka? Sebagian dari penguasa wilayah lari untuk memimpin pasukan keluar dari tempat ini, jangan sampai lebih banyak orang mati. Kelompok penguasa wilayah lainnya memimpin murid tinta hitam Orde ke-8 mereka untuk menyerang leluhur tua Smile. Pertempuran antara leluhur tua dan tuan kerajaan sangat besar dan orang biasa secara alami tidak dapat ikut campur, tetapi tuan wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 masih memiliki kemampuan ini. Jika leluhur tua ras manusia ingin menggunakan pasukan klan tinta hitam untuk memaksa raja kerajaan untuk bertindak hati-hati, bukankah itu akan menjadi risiko besar? Sendirian di tengah-tengah pasukan musuh berarti dia akan dikepung di semua sisi. Namun, leluhur tua Smile telah dengan jelas mengantisipasi hal ini. Tanpa menunggu pasukan klan tinta hitam mundur dari area ini, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengeluarkan lonceng kecil. Lonceng kecil melebar dan langsung berubah menjadi penghalang transparan yang menyelimutinya. Serangan mengerikan raja kerajaan dan teknik rahasia dari banyak tuan wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 secara bersamaan menghantam bel kecil, menyebabkan penghalang pelindung bergetar dan langsung redup. Lonceng kecil yang dipanggil oleh leluhur tua jelas-jelas bermutu tinggi, tetapi meskipun demikian, lonceng itu telah dihancurkan dalam waktu yang sangat singkat. Namun, memanfaatkan momen perlindungan yang singkat ini, tangan leluhur tua mulai membentuk serangkaian segel tangan saat dia bergumam pelan, transformasi yin yang, kekacauan bangkit. Di bawah tekanan angkatan dunia, pola ikan yin yang raksasa menyebar dan menyelimuti 300.000 tentara klan tinta hitam. Dalam sekejap mata, yin dan yang berevolusi dan kekacauan memenuhi udara. Dari ikan yin yang menyelubungi kekosongan, sejumlah benang aneh terentang. Benang-benang ini tampaknya tidak memiliki kekuatan, tetapi ketika mereka memotong beberapa tubuh klan tinta hitam, mereka tiba-tiba menjadi sangat tajam dan dengan mudah memotongnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Aura kematian menyelimuti seluruh kekosongan. Dalam waktu kurang dari 3 napas, penghalang pelindung yang menutupi tubuh leluhur tua telah hancur, dan saat itu hancur, leluhur tua tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tangannya ke depan. Murid tinta hitam Orde ke-8 yang sangat ingin melakukan perbuatan baik tiba-tiba merasa tubuhnya menegang seolah-olah dia telah ditangkap oleh kekuatan besar dan wajahnya memucat. Ketika dia melihat ke bawah,
dia melihat bahwa benang yang tak terhitung jumlahnya tanpa sadar terentang dari bawah kakinya, mengikatnya dengan erat dan dengan cepat memotong ke dalam tubuhnya. Murid tinta hitam Orde ke-8 merasa ngeri dan buru-buru mengedarkan kekuatan semesta kecilnya untuk melawan. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Begitu dia mengaktifkan kekuatan alam semesta kecilnya, dia merasakan alam semesta kecil bergetar hebat. Dengan cepat menggunakan Divine Sense-nya, dia melihat bahwa benang yang mengikatnya telah menembus penghalang alam semesta kecilnya, berubah menjadi serangan tajam yang tak tertandingi yang membelah alam semesta kecil. Murid tinta hitam Orde ke-8 langsung mengerti bahwa ini adalah teknik rahasia yang secara khusus ditargetkan pada alam semesta kecil. Dalam hal pemahaman tentang alam semesta kecil seorang kultivator, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih baik dari leluhur tua. Selain itu, nilai leluhur tua sudah cukup untuk menghancurkannya, dan sekarang dia telah menggunakan teknik rahasia untuk berurusan dengan alam semesta kecil. Bagaimana mungkin dia bisa menolak? Sangat menggelikan ketika dia melihat leluhur tua ras manusia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan raja kerajaan. Dia ingin mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Namun, sekarang dia gagal memanfaatkan situasi ini, hidupnya kemungkinan besar akan hilang di sini. Saat pikiran ini melintas di benaknya, alam semesta kecilnya runtuh, dan aura hidupnya dengan cepat menghilang. Murid tinta hitam Orde ke-8 memang memiliki kualifikasi untuk ikut campur dalam perjuangan antara leluhur tua dan tuan kerajaan, tetapi ada juga risiko besar yang terlibat. Bukan hanya murid tinta hitam Orde ke-8 ini, banyak murid tinta hitam Orde ke-8 lainnya juga mengalami pertemuan serupa. Dalam pola ikan yin yang, benang yang terbentang dari ikan yin yang langsung menembus penghalang alam semesta kecil mereka, berubah menjadi serangan dahsyat yang menyapu tubuh alam semesta kecil mereka. Dalam keadaan seperti itu, banyak murid tinta hitam Orde ke-8 tidak punya pilihan selain menetap dan fokus melawan teknik rahasia ini. Penguasa wilayah tidak memiliki alam semesta kecil, jadi mereka tidak akan menjadi sasaran teknik rahasia ini. Namun, bagaimana teknik rahasia leluhur tua hanya efektif melawan alam semesta kecil? Benang yang tak terhitung jumlahnya yang terbentang tidak bisa diremehkan. Semua penguasa wilayah dipenuhi luka dan memar, darah hitam mereka menyembur keluar, tetapi mereka masih menyerang leluhur tua tanpa takut mati, berniat menggunakan jumlah mereka untuk keuntungan mereka. Serangan raja kerajaan tidak pernah berhenti, dan di bawah tekanan energi kekerasan ini, leluhur tua tidak berani gegabah. Namun, di dalam pola wilayah yin yang ini, sosok leluhur tua jelas jauh lebih gesit, gerakannya begitu cepat sehingga bahkan raja kerajaan pun sulit untuk memahaminya. Selusin napas setelah pola ikan yin yang muncul, pasukan klan tinta hitam menderita banyak korban, penguasa wilayah semuanya terluka, dan murid tinta hitam Orde ke-8 tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Namun, dengan keunggulan angka, banyak master dari klan tinta hitam akhirnya bekerja sama dengan raja kerajaan dan mengepung leluhur tua ras manusia. Pada saat ini, leluhur tua, yang mengenakan jubah berkabung, tersenyum ringan dan sosoknya tenggelam ke dalam kekacauan yin yang dan menghilang. Teknik rahasia raja kerajaan hanya mengenai udara. Tapi segera, dia menoleh ke arah tertentu dan matanya hampir keluar dari rongganya. Di arah itu adalah lokasi di mana 70% tentara klan tinta hitam ditempatkan, sisi kiri kota raja. Adegan leluhur tua ras manusia menyerang sarang tinta hitam dan pusat kekuatan klan tinta hitam di sisi kanan disaksikan oleh penguasa wilayah di sebelah kiri. Meskipun mereka ingin maju dan membantu, karena pasukan manusia maju menuju kota raja, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Dengan sekali pandang, mereka dapat mengetahui apa yang telah terjadi. 5245. Ketika sosok leluhur tua Smile tiba-tiba muncul di pasukan klan tinta hitam di sisi kiri kota raja, banyak penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 terkejut. Mereka semua telah menyaksikan metode leluhur tua ras manusia sekarang, jadi bagaimana mungkin mereka tidak tahu seberapa kuat dia. Oleh karena itu, saat leluhur tua muncul, semua klan tinta hitam di sekitarnya mundur. Namun, sudah terlambat. Pasukan dunia leluhur tua Smile melonjak dan berubah menjadi kekuatan yang tak tertandingi, menyebabkan klan tinta hitam di dekatnya runtuh seperti jerami. Begitu dia muncul, pola ikan yin yang seharusnya berada di sisi kanan kota raja juga muncul, menyelimuti seluruh pasukan klan tinta hitam. Saat yin yang berkumpul dan kekacauan memenuhi udara, semua klan tinta hitam tidak bisa menahan perasaan mati lemas. Tanpa kekuatan yang cukup untuk menahannya, leluhur tua Smile benar-benar memiliki kemampuan untuk membantai 700.000 pasukan klan tinta hitam sendirian. Bahkan penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 tidak akan bisa melarikan diri. Untungnya, raja kerajaan tiba tepat pada waktunya.
Kedua sosok itu sekali lagi bentrok. Di sekitar kota raja, ini sudah menjadi medan perang ketiga dari dua maha guru ini. Tempat pertama adalah di dalam kota raja. Leluhur tua Smile telah mencoba menghancurkan sarang tinta hitam, tetapi tidak berhasil. Dia tidak punya pilihan selain menyeret medan perang ke kanan pasukan klan tinta hitam dan membuat kekacauan. Setelah membawa bencana ke sisi kanan pasukan klan tinta hitam, dia sekarang telah membawa bencana ke sisi kiri pasukan klan tinta hitam. Tindakan seperti itu hanyalah penghinaan terhadap raja kerajaan. Raja kerajaan hampir menjadi gila. Dia hanya bertarung dengan leluhur tua Smile sekali, dan terakhir kali mereka bertarung, wanita manusia ini telah memberinya perasaan gila. Kali ini bahkan lebih buruk. Bukannya wanita ini tidak tahu kerugian bertarung dengannya di dekat kota raja, tapi dia bersikeras melakukannya hanya untuk menyakiti pasukan klan tinta hitam. Tuan kerajaan hampir tidak bisa tidak mengabaikannya dan langsung menyerang armada ras manusia. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak pasukan klan tinta hitam yang mati, dia tidak akan merasakan sakit. Di sisi lain, jika korban ras manusia terlalu besar, leluhur tua ras manusia ini pasti tidak akan mampu menanggungnya. Namun, pikiran ini hanya terlintas di benaknya sesaat. Jika dia benar-benar melakukannya, akan sulit untuk menjamin bahwa manusia ini tidak akan langsung bergegas menuju sarang tinta hitam. Pada saat itu, bahkan jika dia dapat menyebabkan korban besar pada pasukan ras manusia, sarang tinta hitam tidak akan mampu bertahan. Dia bisa mengabaikan korban dari pasukan klan tinta hitam, tapi dia tidak bisa mengabaikan sarang tinta hitamnya sendiri. Jadi tidak peduli apa, dia harus mengawasi leluhur tua ras manusia dan tidak membiarkannya menghilang dari pandangannya. Ini menempatkan dia dalam posisi pasif. Hanya ada 30% tentara klan tinta hitam yang ditempatkan di sisi kanan kota raja. Misi asli mereka adalah untuk memblokir dunia semesta yang menyerang kota raja, jadi mereka tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Di sisi kiri kota raja, ada 70% pasukan klan tinta hitam, lebih dari 2 kali lipat pasukan di sebelah kanan. Secara alami, jumlah penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 lebih tinggi. Sekarang leluhur tua Smile telah membunuh jalannya dari kanan ke kiri. Penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 di sebelah kiri secara alami tidak akan hanya berdiri dan menonton. Sama seperti sebelumnya, banyak master klan tinta hitam bergegas untuk membantu raja kerajaan. Situasi leluhur tua Smile menjadi semakin sulit. Dengan kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya, bahkan jika dia melawan raja kerajaan 1 lawan 1, dia masih akan dirugikan. Belum lagi raja kerajaan sekarang mendapat bantuan dari banyak tuan wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8. Dalam waktu kurang dari 30 napas, pola ikan yin yang telah mengikuti leluhur tua telah hancur dan yin yang dalam kekacauan. Ini jelas merupakan tanda bahwa leluhur tua tidak lagi memiliki kekuatan untuk mempertahankan teknik rahasia ini. Dia telah menggunakan seluruh energinya untuk bertahan melawan pengepungan raja kerajaan dan para master klan tinta hitam. Namun, kekuatannya masih belum mencukupi. Satu serangan demi serangan menembus penghalangnya dan mengenai tubuhnya yang tampaknya lemah, menyebabkan tubuhnya berkedip. Melihat adegan ini, banyak serangan tuan wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 menjadi lebih ganas, ingin bekerja sama dengan tuan kerajaan untuk mengakhiri leluhur tua dalam satu gerakan. Namun, bagaimana bisa begitu mudah untuk mengalahkan maha guru tingkat ke-9? Saat pola yin yang benar-benar runtuh, ruang di sekitar mereka tampak bergetar hebat saat gelombang kejut yang kuat menyelimuti seluruh medan perang. Pada saat ini, semua mata murid tinta hitam menjadi kosong. Kultivator dari klan tinta hitam sedikit kurang terpengaruh, tetapi gerakan mereka juga membeku sesaat. Sosok leluhur tua bergegas menuju ke arah yang telah ditutup oleh murid tinta hitam, langsung menembus lapisan pengepungan dan terbang menuju kedalaman kehampaan. Setelah ragu-ragu sebentar, raja kerajaan dengan cepat mengikuti. Dalam sekejap, suara pertarungan dua maha guru terdengar dari kedalaman kehampaan. Tentara klan tinta hitam yang awalnya waspada sekarang dalam keadaan menyedihkan. Tidak hanya formasi mereka telah diganggu oleh leluhur tua Smile, tetapi banyak dari pasukan mereka juga menderita banyak korban. Itu adalah satu hal untuk klan tinta hitam di bawah tingkat tuan feodal, tetapi untuk klan tinta hitam di atas tingkat tuan feodal, kematian mereka memilukan. Bahkan dua murid tinta hitam Orde ke-8 telah dibunuh oleh leluhur tua ras manusia barusan. Termasuk yang berada di sisi kanan, leluhur tua ras manusia telah membunuh 3 murid tinta hitam Orde ke-8. Seharusnya tidak ada begitu banyak korban. Tidak peduli seberapa kuat leluhur tua ras manusia itu, selama klan tinta hitam bekerja sama dan dengan raja kerajaan yang menahannya, leluhur tua ras manusia bisa melupakan kesuksesan. Namun,
Raja kerajaan sama sekali tidak peduli dengan kehidupan mereka. Teknik rahasia yang digunakan oleh leluhur tua ras manusia sangat ganas, dan teknik rahasia yang digunakan oleh raja kerajaan bahkan lebih ganas. Master klan tinta hitam tidak hanya harus menahan serangan leluhur tua ras manusia, tetapi mereka juga harus berhati-hati agar tidak terpengaruh oleh serangan raja kerajaan. Meskipun pertempuran ini hanya berlangsung sesaat, semua master klan tinta hitam merasakan kelelahan yang dalam. Untungnya, keduanya akhirnya pergi. Inilah yang seharusnya terjadi. Maha Guru dari dua ras seharusnya membuka medan perang yang berbeda dan memutuskan pertempuran hidup dan mati di medan perang unik mereka. Mengapa mereka melibatkan bawahan mereka? Namun, sebelum klan tinta hitam bisa bersantai, krisis baru telah tiba. Pada saat ini, armada besar ras manusia mendekati kota raja klan tinta hitam. Di kapal perang yang memimpin, Xiang San berdiri tegak seperti gunung yang tinggi. Ekspresinya dingin saat dia mengulurkan tangannya dan meraih udara, pedang panjang dan menyeramkan muncul di tangannya. Mengarahkan pedangnya ke depan, dia meraung, bunuh. Dalam sekejap, sinar cahaya dari teknik rahasia dan artefak melesat keluar dari armada besar di belakang Xiang San seperti badai menuju kota raja. Di setiap kapal perang ras manusia, setiap regu ras manusia dan setiap prajurit ras manusia terdiam. Dalam suasana hening, semua orang menuangkan semua kekuatan mereka ke dalam arai roh dan artefak untuk melampiaskan kemarahan mereka terhadap pasukan klan tinta hitam. Tentara ras manusia sangat marah. Semua orang telah menyaksikan berbagai pertemuan leluhur tua, dan meskipun mereka mengerti bahwa semua yang telah dilakukan leluhur tua adalah prasyarat untuk serangan tentara, ketika mereka melihat leluhur tua dikepung oleh begitu banyak master klan tinta hitam dan tidak dapat membantunya, mereka semua merasa marah pada kelemahan dan ketidakberdayaan mereka sendiri. Penindasan kemarahan hanya bisa dilepaskan ketika mereka mendekati kota raja. Ini adalah pertempuran nyata pertama sejak Great Evolution Army telah berangkat dari Wind and Cloud Pass, pertempuran yang tidak bisa hilang. Untuk pertempuran ini, tentara timur dan barat telah bertahan selama beberapa dekade, menunggu selama beberapa dekade, bersiap selama beberapa dekade. Ketika serangan yang menghancurkan bumi menyapu pasukan klan tinta hitam, mereka belum pulih dari kekacauan barusan. Meskipun penguasa wilayah sudah lama menyadari hal ini, kekacauan dalam formasi tentara membuat mereka tidak mungkin membentuk blokade yang efektif. Kekuatan teknik rahasia dan artefak menyapu seluruh pasukan klan tinta hitam, masing-masing serangan ini setara dengan kekuatan penuh dari serangan Open Heaven Orde ke-7. Sebuah battleship tunggal bisa melepaskan setidaknya 2 atau 3 serangan tersebut. 2.000 kapal perang hampir setara dengan 5.000 kultivator Orde ke-7 yang menyerang bersama. Adegan seperti itu benar-benar spektakuler. Klan tinta hitam di perimeter terluar tidak bisa menahan serangan seperti itu. Di bawah cahaya yang menyilaukan ini, itu adalah keabadian kematian. Bahkan sebelum mereka bertemu, pasukan klan tinta hitam telah menderita banyak korban. Setelah putaran serangan, ada keheningan singkat. Beberapa napas kemudian, serangan yang sama datang lagi. 3 kali berturut-turut, serangan padat dari kapal perang dengan kejam membajak seluruh pasukan klan tinta hitam. Klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Klan tinta hitam ini tidak bertarung dengan ras manusia selama lebih dari 30.000 tahun. Meskipun pasukan besar ras manusia telah menyerang mereka sebelumnya, pada saat itu, pasukan besar ras manusia hanya bertarung 1 putaran sebelum melarikan diri, jadi mereka tidak merasakan teror dari kapal perang ras manusia. Baru pada hari ini, di bawah rentetan serangan tanpa henti dan kematian anggota klan mereka, mereka akhirnya memahami kekuatan ras manusia. Dengan bantuan berbagai arai roh dan artefak di kapal perang, ras manusia dapat menyerang dari tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar klan tinta hitam. Akibatnya, sebagian besar klan tinta hitam hanya bisa menerima pukulan, tidak mampu melawan. Meskipun tuan wilayah dan tuan feodal klan tinta hitam telah melawan, Open Heaven ke-8 ras manusia bukan hanya untuk pertunjukan, jadi bagaimana mereka bisa bertindak begitu lancang? Armada masih mendekati kota raja ketika master kedua ras mulai bertukar pukulan. Di sisi kiri kota raja, medan perang menjadi sangat hidup. Di sisi kanan medan perang, pasukan klan tinta hitam yang baru saja dihancurkan oleh leluhur tua ras manusia sekarang sangat menderita. Kali ini, ras manusia sedikit mengubah strategi mereka. Di masa lalu, ketika pasukan besar ras manusia menyerang, dunia semesta pada dasarnya tiba pada saat yang sama. Kali ini, pasukan ras manusia sudah mulai bertarung dengan sisi kiri, tetapi di sisi kanan, dunia semesta masih setengah jalan. Ini memaksa sisa 30% dari pasukan klan tinta hitam di sisi kanan untuk tetap tidak bergerak. Mereka harus tetap di tempat untuk berjaga-jaga terhadap serangan dunia semesta yang datang.
Mereka hanya bisa menonton tanpa daya, tidak dapat memberikan dukungan apapun kepada klan mereka di sisi kiri. Situasi ini jelas direncanakan oleh ras manusia. Beberapa saat kemudian, armada ras manusia sudah 1 juta kilometer jauhnya dari kota raja. Jarak ini sudah menjadi jarak menyerang antara kedua pasukan. Serangan yang keluar dari kapal perang akhirnya berhenti. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Di setiap kapal perang, para kultivator yang bertanggung jawab untuk mengendalikan arai dan artefak roh serangan pada dasarnya adalah Open Heaven Orde ke-5 dan ke-6. Meskipun mereka memiliki kekuatan untuk melepaskan serangan Orde ke-7 dengan bantuan arai roh dan artefak, mereka masih jauh lebih lemah daripada kultivator Orde ke-7 yang sebenarnya. Sama seperti sebelumnya, ketika mereka menggunakan kekuatan artefak dan arai roh dengan segala cara, mereka tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Begitu mereka menggunakannya terlalu sering, mereka harus memperlambat dan menunggu untuk pulih. Tuan wilayah Cekong, yang telah menahan amarahnya, melambaikan tangannya dan berteriak, "Hentikan mereka, kita tidak bisa membiarkan mereka memasuki kota raja." Dengan satu perintah, pasukan klan tinta hitam di belakangnya melonjak ke depan.